Pakai ini, anggap bonus tutup mulut. Madam Rania melempar gaun bekasnya ke wajah Siti untuk menutupi bau parfum pria lain yang menempel di tubuhnya. Siti dipaksa menjadi tameng zina, berbohong pada Tuan Karim bahwa mereka tidur sekamar padahal sang nyonya sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Namun sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya tercium juga. Kemurkaan sang suami meledak, bukan pada istrinya yang kabur, tapi pada Siti yang kini disandera dalam apartemen terkunci tanpa jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebang, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silahkan tulis, amin ya robbal alamin di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pilu, Siti, seorang TKW yang niat sucinya mencari nafkah justru dimanfaatkan untuk menutupi skandal majikan, menyeretnya ke dalam perangkap mematikan di negeri orang. Mari kita masuk ke babak pertama. Angin malam di ketinggian lantai 40 apartemen Dubai Marina tidak terasa seperti angin, ia terasa seperti peringatan. Di balkon kaca yang menjulang angkuh di atas gurun beton itu, Siti menempelkan dahinya ke permukaan transparan yang dingin. Di bawah sana, ribuan lampu mobil bergerak seperti aliran darah, emas dalam nadi kota yang tidak pernah tidur, sebuah pemandangan yang seharusnya indah, namun bagi Siti justru memicu rasa mual hebat di ulu hatinya. Ia meremas besi pembatas balkon dengan tangan yang kasar, buku-buku jarinya memutih, seolah-olah besi itu adalah satu-satunya hal yang menahannya dari hisapan gravitasi yang mematikan. Tubuhnya yang hanya setinggi 155 cm tampak begitu kerdil ditelan kemegahan arsitektur pencakar langit ini. Ia merasa seperti semut yang tersesat di istana kaca. Udara di luar panas dan lembab, kontras dengan udara di dalam penthouse yang disetel pada suhu beku 18 derajat Celcius. Namun, keringat dingin tetap mengalir di punggungnya yang tertutup seragam abu-abu lusuh. Siti mengangkat ponsel lamanya yang layarnya retak 1000, mencari satu baris sinyal yang timbul tenggelam. Wajah ibunya muncul di layar, pecah-pecah oleh piksel yang buruk dan koneksi lambat. "Siti, kamu sehat, Duk? Wajahmu kok pucat?" Suara ibunya terdengar jauh, seolah datang dari planet lain. Siti menelan ludah, rasa pahit empedu tertahan di tenggorokan. Ia memaksakan sebuah senyum, menarik otot-otot pipinya yang kaku untuk membentuk topeng kebahagiaan. "Sehat, Bu. Di sini AC-nya dingin sekali, jadi kulit Siti pucat karena tidak kena matahari, bukan karena sakit," jawabnya, berbohong dengan kelancaran yang menakutkan dirinya sendiri. "Ibu jangan lupa obatnya diminum, gaji Siti bulan depan cukup untuk tebus sertifikat tanah Bapak." Ia tidak menceritakan bagaimana Madam Rania tadi pagi melempar sepatu hak tinggi hanya karena kopi yang diseduhnya kurang panas. Ia tidak menceritakan bagaimana ia dilarang duduk. Pikiran Siti berpacu liar. "Kalau aku bilang yang sebenarnya, Bapak bisa stroke. Tahan Siti, ingat sawah, ingat utang." Ia menutup panggilan itu dengan cepat sebelum pertahanannya runtuh. Saat berbalik badan, ia melihat pantulan dirinya di pintu kaca geser. Seorang wanita kecil dengan jilbab biru dongker yang miring berdiri di tengah kemewahan yang bukan miliknya, tampak seperti noda kotor di atas kain sutra putih. Di dalam, Madam Rania sedang duduk di sofa kulit Italia, tertawa renyah sambil memegang gelas kristal. Sementara Tuan Karem berdiri membelakangi jendela, siluetnya besar dan mengancam seperti bayangan raksasa. Mereka adalah raja dan ratu di kastil ini, dan Siti hanyalah hantu yang bertugas membersihkan jejak kaki mereka. Namun, malam itu, saat Siti menatap mata tajam Tuan Karem yang tak sengaja bersirobok dengannya, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekedar menjadi pembantu. Ia merasa sedang diawasi, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai saksi bisu yang suatu saat harus dilenyapkan. Aroma kulit samak yang mahal dan parfum mawar yang menyengat memenuhi lemari pakaian raksasa milik Madam Rania. Ruangan itu lebih besar dari rumah Siti di kampung, dipenuhi deretan tas bermerek dan gaun-gaun desainer yang digantung seperti mayat-mayat indah yang diawetkan. Siti berdiri mematung di tengah ruangan, tangannya saling meremas di depan dada, sementara Madam Rania berjalan memutarinya seperti predator mengitari mangsa. Lantai marmer dingin menembus kaos kaki tipis yang dipakai Siti, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh saraf tubuhnya.
Rania berhenti tepat di depan wajah Siti. Jarak mereka begitu dekat, hingga Siti bisa melihat pori-pori wajah majikannya yang tertutup bedak tebal. Wanita itu tersenyum, tapi matanya tidak. Mata itu dingin, penuh perhitungan, menilai Siti bukan sebagai sesama wanita, melainkan sebagai alat. "Kau tahu kenapa aku membawamu ke sini, ke ruangan pribadiku?" bisik Rania, suaranya halus seperti desis ular. Siti menggeleng pelan, tidak berani bersuara. Tangan Rania yang lentik dengan kuku-kuku panjang bercat merah darah terulur, mengambil segepok uang dirham dari laci meja rias. Ia meraih tangan Siti yang kasar, memaksanya membuka telapak tangan dan menjejalkan uang itu ke sana. Tekstur kertas uang yang kaku terasa asing dan panas di kulit Siti. "Ini bukan gaji, ini asuransi," lanjut Rania. Kini mencengkeram pergelangan tangan Siti dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuku-kuku merah itu menancap di kulit Siti, meninggalkan bekas bulan sabit yang sakit. "Kalau Tuan Karem bertanya jam berapa aku pulang semalam, kau jawab jam 8. Kau sedang memijat kakiku di kamar, mengerti?" Jantung Siti berdeguk begitu kencang, hingga ia takut suaranya terdengar di ruangan sunyi itu. Ia tahu Rania tidak pulang jam 8. Ia mendengar suara mobil sport menderu pergi jam 2 pagi, dan aroma parfum pria asing yang tertinggal di jaket Rania. "Ini uang haram, ini uang kebohongan," jerit batin Siti. Tapi bayangan wajah bapaknya yang dikejar penagih utang melintas di kepalanya. Siti mengangguk patah-patah, air mata tertahan di sudut mata. Malam itu, di meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni hitam, suasana terasa mencekik. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti letusan senjata api. Tuan Karem duduk di ujung meja, mengenakan jubah putih bersih tanpa noda. Ia tidak makan, ia hanya memutar-mutar tasbih kayu di tangannya. Klik, klik, klik. Irama itu seperti hitungan mundur bom waktu. "Siti," suara Karem berat dan dalam, memecah keheningan. Siti yang sedang menuangkan air ke gelas majikannya hampir menumpahkan isinya. Tangan Siti gemetar hebat. "Iya Tuan," jawabnya lirih. Mata Karem yang tajam, dibingkai alis tebal yang hitam, menatap lurus ke dalam jiwa Siti. Tatapan itu menyelidik, mencari retakan dalam pertahanan mentalnya. "Istriku bilang dia bersamamu semalam suntuk. Apa dia bahagia?" Pertanyaan itu adalah jebakan, Siti tahu itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, menetes melewati kerudungnya. Ia melirik sekilas ke arah Rania yang duduk santai sambil memotong daging. Pisau di tangannya berkilau di bawah lampu gantung kristal. Rania tidak menoleh, tapi senyum tipis di bibirnya adalah ancaman kematian. Siti menelan ludah yang terasa seperti pasir. Bahagia Tuan, Nyonya sangat lelah setelah dari salon, jadi langsung tidur." Kebohongan itu meluncur keluar, mengotori lidahnya. Dan saat Karem menangguk pelan tanpa ekspresi, Siti tahu ia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Ia bukan lagi sekedar pembantu, ia adalah kaki tangan. Malam itu, di meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni hitam, suasana terasa mencekik. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti letusan senjata api. Tuan Karem duduk di ujung meja, mengenakan jubah putih bersih tanpa noda. Ia tidak makan, ia hanya memutar-mutar tasbih kayu di tangannya. Klik, klik, klik. Irama itu seperti hitungan mundur bom waktu. "Siti," suara Karem berat dan dalam, memecah keheningan. Siti yang sedang menuangkan air ke gelas majikannya hampir menumpahkan isinya. Tangan Siti gemetar hebat. "Iya Tuan," jawabnya lirih. Mata Karem yang tajam, dibingkai alis tebal yang hitam, menatap lurus ke dalam jiwa Siti. Tatapan itu menyelidik, mencari retakan dalam pertahanan mentalnya. "Istriku bilang dia bersamamu semalam suntuk. Apa dia bahagia?" Pertanyaan itu adalah jebakan, Siti tahu itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, menetes melewati kerudungnya. Ia melirik sekilas ke arah Rania yang duduk santai sambil memotong daging. Pisau di tangannya berkilau di bawah lampu gantung kristal. Rania tidak menoleh, tapi senyum tipis di bibirnya adalah ancaman kematian. Siti menelan ludah yang terasa seperti pasir. Bahagia Tuan, Nyonya sangat lelah setelah dari salon, jadi langsung tidur." Kebohongan itu meluncur keluar, mengotori lidahnya. Dan saat Karem mengangguk pelan tanpa ekspresi, Siti tahu ia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Ia bukan lagi sekedar pembantu, ia adalah kaki tangan.
Bunyi itu akan menghantui mimpi buruk Siti seumur hidupnya. Bunyi bip elektronik yang panjang diikuti suara klik logam berat yang bergeser ke tempatnya. Kunci otomatis. Pintu baja apartemen yang tebal itu tertutup rapat, memisahkan Siti dari dunia luar, memisahkan hidup dari kematian. Semuanya terjadi begitu cepat. Teriakan-teriakan dalam bahasa Arab yang tidak ia pahami sepenuhnya. Suara barang pecah belah yang dibanting ke dinding, lalu suara pintu dibanting. Madam Rania telah pergi, melarikan diri dengan kekasih gelapnya setelah ketahuan, dan Tuan Karim dalam kemurkaan yang membutakan akal sehat mengejar istrinya dengan niat membunuh, meninggalkan apartemen itu terkunci rapat dari luar sebagai hukuman, atau mungkin karena ia lupa bahwa ada nyawa lain yang tertinggal di dalamnya. Sistem keamanan pintar apartemen diaktifkan ke mode isolasi total. Tirai-tirai tebal otomatis menutup jendela-jendela besar, mengubah siang yang terik menjadi malam abadi. Siti berlari ke arah pintu utama, memukul permukaannya yang dingin dan keras dengan kedua telapak tangannya. "Tuan, Tuan, saya masih di sini, Tuan!" Teriakannya memantul di dinding-dinding marmer yang dingin, kembali kepadanya sebagai ejekan. Tidak ada jawaban, tidak ada suara langkah kaki. Hanya dengung halus dari mesin pendingin ruangan yang terus bekerja. Ironisnya, menjaga mayat calon penghuni tetap segar. Siti mencoba memutar gagang pintu, tapi benda itu terkunci mati. Panel kontrol di dinding berkedip merah, akses ditolak. Kakinya lemas seketika. Ia merosot ke lantai, punggungnya menempel pada pintu yang tak bergeming itu. Napasnya memburu, pendek-pendek dan cepat, seolah oksigen di ruangan seluas 200 meter persegi itu tiba-tiba habis dihisap vakum raksasa. 2 hari berlalu dalam keremangan yang menyesakkan. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya seperti tikus yang mengerat dinding lambung. Tapi rasa hauslah yang membuatnya gila. Keran air di dapur mati. Sistem sentral apartemen pintar ini rupanya terhubung dengan mode keamanan tuannya. Siti merangkak menuju kulkas raksasa 2 pintu di dapur yang gelap. Cahaya lampu kulkas yang menyala saat dibuka menjadi satu-satunya sumber penerangan yang menyilaukan mata. Kosong, hanya ada 1 botol air mineral yang sudah diremas, isinya tinggal setetes, dan sebuah apel merah yang separuh membusuk di rak paling bawah. Bau busuk samar dari apel itu bercampur dengan aroma pembersih lantai yang steril, menciptakan bau kematian yang manis. Siti mengambil apel itu dengan tangan yang bergemetar hebat. Ia menatap buah itu, lalu menatap bayangannya sendiri di dinding stainless steel kulkas. Wajahnya bukan lagi wajah gadis desa yang manis. Pipi itu cekung, matanya yang dulu bersinar kini tenggelam dalam lubang hitam kelelahan dan ketakutan. Bibirnya pecah-pecah berdarah. Ia menggigit apel busuk itu. Rasa masam dan lembek memenuhi mulutnya, membuatnya ingin muntah, tapi ia menelannya paksa. "Aku tidak mau mati di sini," bisik batinnya. "Aku tidak mau mati jadi bangkai kering di lantai 40. Kesunyian apartemen itu begitu pekat hingga Siti bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang melambat. Dek, 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 seirama dengan langkah malaikat maut yang mendekat. Ia harus melakukan sesuatu, atau ia akan menjadi bagian dari furnitur mewah ini selamanya. 1 baris, hanya 1 baris sinyal wifi yang lemah, bocoran dari unit apartemen tetangga yang tertangkap di sudut paling pojok kamar mandi tamu. Siti duduk meringkuk di atas lantai keramik yang dingin, di antara batap marmer dan kloset duduk berlapis emas. Tempat terhina di apartemen ini menjadi satu-satunya tempat yang menawarkan harapan. Tangannya yang kurus kering gemetar hebat saat memegang ponsel. Baterainya tinggal 8%. Angka itu berkedip merah di pojok layar, sebuah hitungan mundur menuju kegelapan total. 8% nyawa yang tersisa. Siti tahu ia tidak punya pulsa untuk menelpon, dan panggilan darurat lokal mungkin tidak akan mengerti bahasanya yang terbata-bata. Media sosial adalah satu-satunya senjata, satu-satunya toa masjid yang bisa ia gunakan untuk berteriak ke seluruh dunia. Ia membuka aplikasi siaran langsung, jantungnya berpacu melawan sisa baterai. Saat tombol live ditekan, wajahnya muncul di layar.
Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dalam cahaya biru yang memancar dari layar ponsel, wajah Siti tampak seperti tengkorak yang dilapisi kulit tipis. Matanya merah bengkak, bibirnya putih pucat dan mengelupas. Tidak ada filter, tidak ada kebohongan. Ini adalah wajah keputusasaan. Tolong! Suaranya keluar sebagai bisikan parau, nyaris tak terdengar karena tenggorokannya yang kering kerontang. Ia terbatuk, rasa sakit menyengat di kerongkongan. Nama saya Siti, saya TKW Indonesia, saya dikunci. Air mata menetes, bukan air mata sedih, tapi air mata rasa sakit fisik. Ia mendekatkan wajahnya ke kamera, ekstrim close-up yang menangkap setiap pori-pori ketakutan. Tuan, kunci pintu, air habis, tolong viralkan, saya takut mati. Jumlah penonton di pojok layar mulai naik. 1 orang, 5 orang, 20 orang. Kolom komentar mulai bergerak. Ini beneran? Ya Allah, wajahnya. Share sekarang. Siti membaca komentar itu dengan pandangan kabur. Ia tidak tahu apakah mereka nyata atau halusinasi dari otaknya yang kekurangan oksigen. Ia mengarahkan kamera ke pintu kamar mandi yang tertutup, lalu ke wastafel yang kering, membuktikan bahwa ini bukan sandiwara. Ibu, maafin Siti, bisiknya lagi. Tenaganya terkuras habis hanya untuk mengucapkan 2 kata itu. Kesadarannya mulai timbul tenggelam, layar ponsel meredup, baterai 5%, 4%, dunia di sekitar Siti mulai berputar. Lantai kamar mandi terasa bergoyang seperti perahu di tengah badai. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak berarti. Di seberang sana, di dunia maya, ribuan orang mungkin sedang menonton kematiannya secara real time, sebuah tontonan tragis di layar kaca mereka yang nyaman. Tapi bagi Siti, ini adalah akhir dari segalanya. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding keramik. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara klak yang keras. Layarnya masih menyala, menampilkan langit-langit kamar mandi yang mewah. Sementara suara nafas Siti yang tersengal-sengal menjadi soundtrack horor bagi ratusan orang yang kini menonton dalam diam. Apakah bantuan akan datang sebelum baterai itu mati? Atau apakah layar hitam itu akan menjadi nisan digitalnya? Siti memejamkan mata dan kegelapan pun datang menjemput. Suara itu datang seperti ledakan bom. Brak! Diikuti suara pecahan kayu dan logam yang beradu. Siti tersentak dari ambang ketidaksadaran. Jantungnya yang lemah melonjak kaget. Cahaya senter yang menyilaukan membelah kegelapan apartemen, menari-nari liar di dinding lorong seperti mata dewa yang marah. Suara langkah kaki sepatu bot berat berderap masuk, memecah kesunyian makam yang telah menyekapnya berhari-hari. "Police, clear the area!" Teriakan tegas dalam bahasa Inggris bergema. Siti ingin menjawab, ingin berteriak, "Saya di sini!" Tapi suaranya telah hilang ditelan dehidrasi. Ia hanya bisa menggerakkan jarinya, mengetuk lantai keramik kamar mandi dengan lemah. Tok, tok. Seorang petugas polisi berseragam hijau zaitun mendobrak pintu kamar mandi. Cahaya senter langsung menyorot wajah Siti yang terbaring meringkuk. Silau, sangat silau. Siti mengangkat tangannya untuk melindungi mata, gerakan refleks yang membuktikan ia masih hidup. Petugas itu segera berteriak memanggil para medis. Dalam hitungan detik, kerumunan orang asing mengerumuninya. Tangan-tangan bersarung karat menyentuh kulitnya. Jarum infus ditusukkan ke lengannya yang kurus. Siti tidak merasakan sakit. Ia hanya merasakan kelegaan yang begitu besar, hingga rasanya seperti banjir bandang yang menghancurkan seluruh jiwanya. Saat Tandu mengangkat tubuh ringkihnya melewati ruang tamu mewah itu, Siti melihat pintu apartemen yang kini hancur berantakan. Pintu baja yang sombong itu telah kalah. Ia menangis. Bukan tangisan histeris, tapi air mata bisu yang mengalir deras, membersihkan debu dan ketakutan dari wajahnya. 3 minggu kemudian, pemandangan beton dan kaca Dubai telah berganti. Di hadapan Siti kini terhampar sawah hijau yang membentang luas di bawah kaki Gunung Ungaran, Kendal. Udara sore berbau tanah basah dan asap pembakaran jerami, aroma kehidupan yang sesungguhnya. Siti duduk di lincak bambu di teras rumah kayunya yang sederhana. Ia tidak lagi mengenakan seragam abu-abu yang membuatnya terlihat seperti hantu. Ia mengenakan daster batik berwarna cerah, merah dan kuning, warna keberanian dan kehangatan. Di tangannya ada segelas teh manis hangat yang uapnya mengepul lembut membelai wajahnya yang mulai kembali berisi, meski sorot matanya telah berubah selamanya.
Mata itu kini terlihat lebih tua, menyimpan kedalaman sumur yang gelap, sisa-sisa trauma yang mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya. Ibunya duduk di sampingnya, memijat kaki Siti dengan minyak urut. Tidak banyak kata yang terucap. Kata-kata terasa tidak perlu lagi. Suara ayam berkokok dan gesekan daun bambu tertiup angin adalah musik terindah yang pernah didengar Siti. Berita di televisi samar-samar terdengar dari dalam rumah, menyebutkan tentang penangkapan Madam Rania di bandara dan denda besar yang dijatuhkan pada Tuan Karim. Tapi bagi Siti, nama-nama itu sudah menjadi masa lalu, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar saat pagi datang. Ia menyesap teh hangatnya, membiarkan cairan manis itu mengalir ke tenggorokannya, membasuh sisa-sisa rasa apel busuk yang pernah menjadi satu-satunya penyambung hidupnya. Siti meletakkan gelasnya, menatap cakrawala di mana matahari mulai terbenam. Ia telah pergi ke kota emas, terkurung di Menara Gading dan berhasil kembali menapak tanah. Dunianya kini memang kembali kecil, hanya sebakas desa dan sawah. Tapi setidaknya di sini tidak ada pintu yang dikunci dari luar. Kebebasan, pikirnya, ternyata rasanya sesederhana segelas teh manis di sore hari. Dari lantai 40 Dubai yang dingin dan mencekam, Siti akhirnya menemukan kembali kedamaian sejati di teras rumah sederhananya di Kendal, membuktikan bahwa kemewahan materi tak akan pernah bisa menggantikan nikmatnya kebebasan dan hangatnya keluarga. Hikmah terbesar dari kisah ini mengingatkan kita bahwa harga diri dan nyawa manusia jauh lebih mahal daripada tumpukan uang dirham manapun, dan keberanian untuk bersuara adalah kunci untuk mematahkan belenggu penindasan. Meskipun narasi ini adalah karya fiksi yang kami susun serealistis mungkin agar dapat diambil pelajarannya, semangat juang Siti mewakili ketegaran banyak pahlawan keluarga di luar sana. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada Anda yang telah setia menyimak perjalanan Siti hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau memberikan sudut pandang baru tentang arti bersyukur, silahkan bagikan hikmah yang Anda dapatkan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya.